Segitiga sensitif ini diduga lokasi tabrakan kapal selam nuklir Amerika Serikat dengan objek misterius. Jika itu adalah misi USS Connecticut, kata dia, itu juga dapat membantu menjelaskan dugaan lokasinya pada saat kecelakaan. Jika perkiraan SCSPI benar, itu akan menempatkan kapal selam Amerika Serikat yang salah dalam apa yang disebut demarkasi 9 garis atau Dash 9 Line dari klaim Cina di Laut Cina Selatan. Selain Cina, Vietnam juga mempertaruhkan klaim atas perairan tersebut. Direktur Chinese Military Culture Society dan ahli strategi militer Du Wenlong mengatakan kepada Global Times bahwa jika kecelakaan itu menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruh planet. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat menekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh, di mana kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Seawolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari 3 kapal selam kelas Seawolf yang beroperasi. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan untuk awaknya. Mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal selam dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia, Laksamana Rusia Vladimir Valuyev, mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan, termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut, tujuan perjalanan kapal, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu. Direktur Chinese Military Culture Society dan ahli strategi militer Du Wenlong mengatakan kepada Global Times bahwa jika kecelakaan itu menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruh planet. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat menekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh, di mana
kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Seawolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari 3 kapal selam kelas Seawolf yang beroperasi. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan untuk awaknya. Mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal, selam, dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia, Laksamana Rusia Vladimir Valuyev, mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan, termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut, tujuan perjalanan kapal, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan untuk awaknya. Mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal, selam, dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia, Laksamana Rusia Vladimir Valuyev, mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan, termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut, tujuan perjalanan kapal, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu.